Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pencinta film dimanapun Anda berada. Kali ini Rasti akan membahas film horor yang berjudul Cry in the Devil. Sebelum nonton, jangan lupa siapkan cemilan dan bantal buat senderan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Namanya Anna, seorang anak kecil terlihat sedang berdoa di samping tempat tidurnya. Dia terlihat sangat ketakutan, sedangkan ibunya membenturkan kepalanya ke pintu, mencoba untuk masuk sambil berteriak-teriak. Anna sekarang seorang biarawati. Sudah menjadi peraturan gereja, Anna ditanya oleh guru psikiaternya menanyakan masa lalunya. Anna pun bercerita, dulu saat masih kecil, ibuku setiap malam datang ke kamarku. Kadang dia terlihat sangat cantik, kadang juga terlihat sangat menakutkan. Dia sering menyakitiku, tetapi setelah itu dia meminta maaf. Dia bilang ada bisikan yang menyuruhnya. Bisikan itu juga mengatakan tidak menyukai Anna, karena dia bilang Anna adalah tentara pilihan Tuhan. Guru psikiater itu mengatakan mungkin ibumu mengalami depresi atau gangguan mental. Anna sekarang ditempatkan di sekolah eksorsisme, yakni sekolah yang mempelajari cara mengusir kerasukan. Di sana Anna bertugas merawat dan menyiapkan makan pasien yang kerasukan. Karena tugas untuk mengusir setan adalah kaum lelaki atau imam dan wanita dilarang. Pagi ini Anna masuk ke ruang pasien yang bernama Clark dan memberi saus apel. Berikutnya ke ruangan Natalie dan memberinya nugget. Anna dan Natalie kelihatan sangat akrab. Malam harinya saat Anna memegang sisir, dia teringat dengan ibunya saat dia kerasukan dan akan menyakiti Anna. Saat Anna akan menutup jendela, dia kaget karena melihat bayangan anak kecil, dan saat dicari ternyata tidak ada. Keesokan harinya saat berjalan di lorong, Anna mendengar tangisan seorang bayi. Saat menoleh, Anna dikagetkan oleh Natalie yang sudah ada di depannya. Anna menanyakan bagaimana kamu bisa keluar dari kamar. Anna pun mengantarnya ke kamar. Anna masuk ke ruangan di mana sang imam senior yang bernama Quinn sedang menjelaskan tentang kerasukan tahap akhir. Jika seseorang mengalami kerasukan tahap akhir, dia akan merobek baju dan bisa juga menjilat air kencingnya sendiri. Kalian harus bekerja sama karena waktunya sangat singkat, karena bisa-bisa orang yang kerasukan akan bunuh diri. Di dalam perpustakaan, Anna mempelajari suara-suara orang yang kerasukan seperti yang digambarkan oleh Quinn. Suster senior menuduh Quinn membiarkan Anna masuk ke kelasnya, tetapi Quinn menyangkalnya. Keesokan paginya, saat Anna sedang membasuh Clark, terlihat benjolan yang bergerak. Ternyata Clark sedang kerasukan. Saat Anna akan pergi, pintu kamar dikunci oleh Clark, dan Clark mencekik Anna sambil memaksanya untuk berdansa. Suster senior, Quinn, dan Matthew berkumpul perihal kejadian yang menimpa Anna. Quinn meminta untuk mengajarkan Anna cara mengusir setan. Suster senior menolak dengan dalih melanggar peraturan sekolah. Quinn menjelaskan bahwa ini hanya untuk perlindungan untuk Anna sendiri. Kepala sekolah pun menyetujui usul Quinn. Hari pertama Anna di kelas, Quinn mengajak grup 1, yakni Anna, Dante, dan yang lainnya untuk ke gerbang neraka, yakni orang yang kerasukan tingkat akhir. Dan ternyata itu Natalie. Quinn menyuruh Dante dan rekannya untuk masuk. Dante mengajarkan doa-doa, tetapi Natalie bilang dia tidak mendengarnya. Saat Dante memercikan air suci, tiba-tiba Natalie merangkak ke atas dinding dan membuat lampu tidak stabil. Natalie pun melompat berjalan mendekati Anna yang berada di balik kaca. Natalie menutup matanya. Ulat pun keluar dari tangannya. Sambil marah, Natalie memukul kaca. Quinn pun masuk ke ruangan. Natalie menyelinap ke bawah tempat tidur dan menarik Quinn sehingga terjatuh dan berdarah. Anna pun masuk ke ruangan dan mencoba menyadarkan Natalie.
Saat Natalie mulai tersadar, rambut Natalie masuk ke mulutnya sendiri. Dante dan rekannya mencoba menahannya. Quinn dan Anna membaca doa-doa. Saat rambut mulai bisa ditarik, terlihat tangan keluar dari mulut Natalie dan masuk kembali. Dante mengambil lukisan yang dibuat Natalie. Dante mengatakan lukisan itu sama persis dengan kejadian adiknya, bahwa adiknya hamil di luar nikah. Anaknya pun sekarang sudah meninggal. Karena merasa bersalah, sekarang adiknya sering kerasukan. Saat Anna sedang berbenah, dia melihat mayat yang ditutup kain di ruang sebelah. Ternyata mayat itu ibunya. Saat menoleh ke belakang, tiba-tiba mayat itu menghilang dan mencekik Anna. Ternyata itu semua hanya mimpi. Keesokan harinya, Anna menemui Natalie. Natalie bercerita semalam mimpi buruk tentang suara-suara itu dan banyak orang yang mengelilinginya, termasuk Anna. Quinn mengatakan kepada Anna kalau Natalie akan dipindah ke pusat karena di sini tidak sanggup lagi menghadapi Natalie. Diam-diam Anna masuk ke ruangan arsip dengan bantuan Dante. Ternyata selama ini orang-orang yang dibawa ke pusat mati, tetapi ada satu orang yang hidup. Anna pun melihat rekaman wawancara dengan orang itu. Dia bercerita bahwa dia merasa bersalah dan ingin menghapus dosa dan mengambil sebelah hidung dan pipinya. Catatan penting yang ditulis Anna bahwa semua orang yang kerasukan merasa bersalah, malu, dan tidak bisa pegang kendali, termasuk juga ibunya. Dan ia melihat ibunya mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Saat Anna akan masuk ke ruangan Natalie, ternyata kamarnya disegel, tidak ada seorang pun bisa masuk. Annie menemui Quinn untuk membantu mencegah Natalie dibawa ke pusat, karena semua orang yang dibawa ke pusat berakhir dengan kematian. Tetapi Quinn tak bisa berbuat apa-apa. Saat Anna keluar dengan kecewa, Dante menawarkan solusinya untuk membuktikan pada semua bahwa Anna bisa menyembuhkan kerasukan dengan menyembuhkan adiknya yang kerasukan. Karena semakin hari keadaannya semakin mengkhawatirkan. Awalnya Anna menolak karena melanggar aturan. Karena Dante meyakinkan Anna, mereka pun berangkat ke rumah Dante. Emilia namanya. Anna mengusap hening dan perutnya dengan air suci. Emilia mengatakan bahwa setan di dalam tubuhku tidak akan berhenti menyiksaku. Tiba-tiba perutnya membesar dan seperti ada bayi di dalamnya. Dia terus berteriak dan menahan sakit. Kipas anginnya berputar semakin cepat dan lepas satu persatu. Dante terus-menerus mengucapkan doa, sedangkan Anna berusaha menyadarkan Emilia bahwa tidak usah merasa bersalah dan malu. Iblis tidak bisa pegang kendali atas dirimu. Akhirnya perutnya mengecil dan lilin menyala kembali. Anna pun menceritakan masa lalunya, bahwa dulu dia juga hamil dan tidak ingat siapa ayah dari bayinya, yang akhirnya bayinya diadopsi, hanya meninggalkan sebuah kalung untuk bayinya. Pagi harinya, saat Anna sedang menyisir rambutnya, dia teringat dengan ibunya saat Anna sedang disisir dan ditemani tidur. Tiba-tiba, matanya ada yang mengganjal. Ternyata ada selai rambut di matanya. Anna dipanggil oleh Matthew. Ternyata Emilia telah bunuh diri. Kepala sekolah menyalahkan Anna karena melanggar aturan, tetapi Dante membela Anna karena terpaksa. Keadaan Emilia sudah mengkhawatirkan. Tetapi Matthew tetap pada pendiriannya, dan Anna dikirim ke tempat asalnya bersama suster yang lain di St. Mary. Dokter psikiater juga mengunjungi Anna dan mengatakan bahwa Natalie sudah sembuh dan akan dipulangkan ke keluarganya. Juga memberikan buku panduan tentang trauma. Keesokan harinya, Dante juga mengunjungi Anna. Dante mengatakan bahwa di perjalanan Natalie kambuh lagi dan membunuh 2 suster dan 2 polisi. Natalie juga menyerahkan kalung saat mobil dibuka. Kalung itu sama seperti kalung yang diberikan kepada anaknya dulu. Ternyata Natalie adalah anak Anna yang diadopsi. Mereka berdua bergegas ke sekolah untuk menyelamatkan Natalie. Di sana ada 3 orang imam yang telah dikendalikan oleh Natalie. Natalie mengatakan, "Kamu menerima undanganku?" dan menanyakan kenapa meninggalkannya. Anna pun menjawab, "Waktu itu umurku 15 tahun dan tidak bisa merawatnya." Dengan sekejap, para imam dipentalkan oleh Natalie. Anna pun mendekati Natalie dan ingin mentransfer setan yang berada di tubuh Natalie. Benar juga, setelah mereka berpelukan, setan itu masuk ke tubuh Anna dan keduanya terjatuh. Anna yang setengah sadar menyuruh Dante membawa Natalie pergi, tapi saat akan keluar, pintu dikunci oleh Anna dan
Dante pun menyuruh Natalie bersembunyi, sedangkan Dante akan menghadapi Anna. Tetapi Anna dengan mudah melempar Dante dan menemukan Natalie. Natalie pun dicekik dan akan ditenggelamkan. Tetapi sedikit demi sedikit Anna mengingat ibunya dan saat Natalie dilahirkan, dan kemudian melepas Natalie. Dante berusaha membuka gembok sambil berdoa. Saat Anna menempelkan kalung ke keningnya, setan di dalam tubuhnya melemah. Anna pun menceburkan dirinya ke air suci. Saat tenggelam, Anna mengingat ucapan Queen dan dokter psikiater. Akhirnya setan itu pun musnah. Anna pun ditarik Dante dari dalam air. Saat di rumah sakit, Natalie menemui Anna yang sedang dirawat dan mengatakan, "Aku tak akan melupakanmu," sambil memeluknya. Salam perpisahan dari jauh. Saat Natalie pulang bersama ibu angkatnya. Karena kejadian itu, Anna diberikan beasiswa oleh Matteo untuk melanjutkan sekolah pengusiran setan. Saat akan pulang, Queen menyarankan untuk berhati-hati karena sekarang setan sudah tahu siapa kamu. Di dalam taksi, Anna melihat wanita tua menatapnya dengan tajam. Saat menoleh, tiba-tiba wanita itu telah ada di hadapannya, dan supir taksi pun juga berpindah di dekatnya. Dan film pun selesai. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah, saat kamu tertimpa masalah, tetaplah dekat dengan Sang Penciptamu. Jangan sampai setan mengendalikanmu. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.